Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis rencana pendirian proyek Milarva yang disusun oleh Nur Laila, Dita Rahayu Melania, Christine Rosalina Nadabdab. Bab 1. Pendahuluan dan rencana bisnis. Latar belakang dan rencana usaha. Indonesia memiliki berbagai macam kuliner yang tersebar di beberapa wilayah, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Salah satunya industri mie ayam. Mie merupakan makanan khas yang banyak digemari oleh banyak kalangan. Dari anak-anak hingga dewasa sangat menyukainya. Di zaman sekarang, kebanyakan orang menyukai sesuatu hal baru, dari pakaian, tas, sepatu, dan terutama makanan. Makanan berfungsi sebagai memenuhi asupan kebutuhan hidup. Memasuki era milenial, masyarakat cenderung lebih menyukai hal yang bersifat praktis, termasuk dalam hal memilih makanan. Dengan didukung oleh teknologi yang semakin modern, membuat semuanya menjadi serba mudah. Hanya cukup menekan layar ponsel untuk memesan, dan pesanan akan diantar ke alamat rumah. Tak hanya teknologi yang semakin maju, inovasi dalam hal kuliner pun semakin digeluti oleh tidak sedikit orang. Menciptakan sesuatu hal baru untuk memenuhi keinginan konsumen, salah satunya yaitu makanan pedas. Makanan ini banyak digemari oleh masyarakat, terutama kalangan remaja. Untuk itu, kami memilih untuk mendirikan bisnis Milarva sebagai peluang usaha. Milarva adalah makanan sejenis mie ayam pedas yang dilengkapi dengan topping pangsit, daging ayam, bakso, siomay, dan sosis. Dengan kepedasan berlevel sesuai dengan permintaan konsumen. Nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan Civi Milarva. Alamat perusahaan Jalan Dr. Suparno, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Civi Milarva merupakan usaha yang didirikan oleh 3 orang, yaitu Rosa, Dita, dan Laila. Kedai Milarva ini tidak seperti mie biasanya. Kami melayani makanan di tempat dan delivery food. Sekarang, jasa delivery food sangat diminati oleh banyak konsumen karena praktis dan tidak perlu berpergian. Kami juga menyediakan WiFi area yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen. Kami juga mengemas produk semenarik mungkin, sehingga yaitu dengan menggunakan styrofoam yang diberi label stiker logo kami dan disertai dengan quotes yang menarik minat konsumen. Jenis bidang usaha. Civi Milarva merupakan bidang bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Jam operasional dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Pemilik perusahaan Nur Laila, Dita Rahayu Melania, Christine Rosalina Nadabdab. Bab 2. Aspek organisasi dan manajemen. Organisasi. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Civi Milarva. Alamat Jalan Dr. Suparno, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Nama pemilik Nur Laila, Dita Rahayu Melania, Christine Rosalina Nadabdab. Bentuk usaha CV, nomor telepon 082 747 908 712. Legalitas. Usaha belum memiliki izin produksi karena masih dalam proses produksi, sehingga legalitas masih dalam proses. Jenis usaha ini adalah CV karena bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Struktur organisasi. Nur Laila sebagai direktur, Dita Rahayu sebagai manajemen pemasaran, Christine Rosalina sebagai manajer keuangan, kemudian waiters, koki, dan kurir. Manajemen. Yang pertama, unsur pimpinan perusahaan. Sebagai pimpinan perusahaan, kami juga memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut. 1. Memberikan ide-ide atau arahan kepada karyawan dalam
menjalankan kedai mie larva. 2. Merancang kebutuhan kedai mie larva. 3. Bertanggung jawab terhadap peraturan perusahaan. 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem kerja di semua bagian. 5. Mengajarkan teknik-teknik terutama kepada karyawan. Melakukan kontrol dan perbaikan perusahaan maupun kuliner pelayanan. Yang terakhir, mengawasi kerja langsung karyawan. Selanjutnya, manajer yang bertujuan sebagai mengendalikan dan mengatur organisasi di kedai mie larva, membangun kepercayaan antar karyawan, mengembangkan kualitas organisasi, mengevaluasi aktivitas di kedai mie larva. Uraian tugas atau pekerjaan. Yang pertama, waiters, mengambil makanan, menyajikan pesanan kepada konsumen, membersihkan meja sebelum dan sesudah digunakan. Yang kedua, koki, memasak pesanan konsumen, membuat inovasi resep. Yang ketiga, kurir, bertanggung jawab atas pesanan pada pesanan delivery order, mengatur pesanan konsumen, memastikan alamat yang dituju benar agar tidak tertukar. Yang terakhir, memastikan kepuasan pelanggan. Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk kami yaitu mie larva. Usaha ini bergerak di bidang kuliner yang memproduksi mie rasa pedas. Mie larva sendiri memiliki kegunaan untuk menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, dan melancarkan sirkulasi darah. Di samping itu, untuk memenuhi keinginan konsumen, di mana memenuhi makanan pedas. Yang kedua, wilayah daerah pemasaran. Wilayah pemasaran yang kami pilih adalah Jalan Dr. Suparno, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dan sekitarnya. Yang ketiga, segmentasi pasar. Sisi demografis. Dari sisi demografis berkaitan dengan usia dan jenis kelamin. Mie larva, usaha yang bergerak di bidang kuliner, dapat menjangkau semua jenis kelamin, tetapi tidak semua umur. Kami melayani dari mulai remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang kedua, sisi gaya hidup. Dari sisi gaya hidup, masyarakat zaman sekarang cenderung sibuk, terutama pelajar yang sibuk dengan kegiatan di sekolahnya, ataupun para pekerja yang bekerja dari pagi hingga malam, sehingga semua itu akan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan makanan. Kami mengedepankan kualitas dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, kebijakan harga. Dalam penetapan harga, pemegang bahwa kebijakan harga didasarkan atas tingkat harga yang wajar bagi kedua pihak, yaitu konsumen dan produsen, serta lebih penting lagi harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kami memutuskan untuk menentukan harga jual produk sebesar 8.000. Yang kelima, sistem promosi. Mie larva melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Selain itu, kami juga melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kesimpulan aspek pemasaran. Berdasarkan aspek pemasaran, terdapat beberapa hal jenis perlu diperhatikan agar suatu usaha dapat berjalan dengan lancar. Perlu direncanakan strategi pemasaran, seperti apa yang dilakukan untuk menarik perhatian dan minat konsumen, seperti memilih tempat yang strategis dan nyaman agar dapat dicari oleh konsumen. Kemudian, penawaran menarik seperti diskon dengan ketentuan tertentu. Kemudian, memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen menjadi terus berlangganan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan melakukan promosi terus-menerus agar usaha semakin dikenal. Bab 4. Manajemen operasi. Deskripsi teknik produksi. A. Bahan untuk 30 porsi. 30 box mie instan Indomie goreng. 1 kilo cabai rawit, 1 kilo ayam, garam, penyedap rasa, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, kecap, lada secukupnya, kunyit, jahe, kemiri 3 butir, serai, air. Yang kedua, alat, wajan, panci untuk merebus mie,
blender, saringan mie, dan wadah baskom. Proses pembuatan. Proses pembuatan yang pertama yaitu sambal. Rebus cabai rawit, kemudian tiriskan. Haluskan cabai rawit menggunakan blender. Yang kedua yaitu proses pembuatan topping ayam. Langkah pertama, siapkan ayam, potong dadu kecil-kecil. Haluskan bawang merah, bawang putih, lada, kunyit, jahe, kemiri, garam menggunakan blender. Tumis bumbu menggunakan wajan hingga harum. Tambahkan segelas air, tunggu hingga mendidih. Masukkan potongan ayam ke dalam wajan, tambahkan kaldu ayam dan kecap. Kemudian masukkan serai yang telah digeprek dan daun salam. Tunggu hingga air sedikit meresap. Proses pembuatan yang ketiga yaitu pembuatan mie terakhir. Rebus mie menggunakan panci, kemudian tiriskan. Masukkan bumbu yang ada dalam kemasan mie dan tambahkan sambal juga. Kemudian aduk mie, bumbu, sambal agar merata. Teknologi produksi. Teknologi dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan merupakan peralatan yang biasa digunakan sehari-hari di dapur, seperti kompor, wajan, panci, dan peralatan lainnya, sehingga tidak memakan biaya yang cukup besar. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Rencana produksi, kami akan memproduksi kurang lebih 25 bungkus dalam sehari, tergantung dengan permintaan pasar dari konsumen. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku terdiri dari mie instan Indomie goreng dan cabai rawit. Sedangkan bahan penolong terdiri dari ayam, bawang merah, bawang putih, kecap, lada, kunyit, jahe, penyedap rasa, garam, kemiri, serai, bakso, teh, pengolahan limbah. Limbah yang dihasilkan bukan merupakan limbah yang berbahaya, sehingga sisa dari proses produksi mie larva dapat dibuang dan diangkut ke tempat pembuangan sampah setiap harinya. Kebutuhan aspek teknik produksi. Yang pertama yaitu kompor gas 2, gas 2, blender 1, piring 20, sendok dan garpu 20 set, gelas 2 lusin, meja pendek 5 buah, karpet 1 buah, wajan 1 buah, panci 1 buah. Bab 5. Aspek keuangan. Struktur pembiayaan perusahaan. Nur Laila sebesar 6 juta, Dita Rahayu sebesar 6 juta, Christine Rosalina sebesar 6 juta, total modal keseluruhan sebesar 18 juta. Peralatan. Kompor gas 2 buah senilai 250.000, gas 2 buah senilai 300.000, blender 1 buah senilai 200.000, piring 20 buah senilai 340.000, sendok dan garpu 20 set senilai 150.000, gelas 2 lusin senilai 400.000, meja pendek 5 buah senilai 750.000, karpet senilai 200.000, wajan 1 buah senilai 100.000, panci besar senilai 50.000, saringan 5 buah sebesar 100.000, panci kecil 5 buah sebesar 125.000, total biaya peralatan senilai Rp2.965.000. Kemudian biaya bahan dan biaya operasional. Biaya bahan baku yang pertama mie instan Indomie goreng 16 dus senilai Rp1.504.000. Cabai rawit 20 kg senilai Rp400.000. Sehingga total bahan baku per bulan senilai Rp1.904.000. Kemudian bahan penolong, ayam 25 kg senilai Rp625.000, bawang merah 7 kg senilai Rp210.000, bawang putih 4 kg senilai Rp80.000, kecap 15 botol senilai Rp225.000, lada 100 gram senilai Rp12.000, kunyit 1 kg senilai Rp15.000, jahe 500 gram senilai Rp12.500, penyedap rasa 2 renteng senilai Rp10.000, garam 1 kg senilai Rp5.000,
kemiri 500 gram senilai 30.000, serai senilai 10.000, bakso 13 bungkus senilai 195.000, teh 750 gram senilai 15.000, styrofoam 120 senilai 120.000, sedotan 2 pak senilai 20.000, gula 10 kg senilai 100.000, sehingga total biaya bahan penolong per bulan senilai Rp1.684.500. Kemudian biaya operasional, sewa bangunan senilai Rp1.500.000, gaji karyawan 3 orang senilai Rp4.500.000, bensin senilai Rp450.000, listrik senilai Rp200.000, wifi senilai Rp200.000, sehingga total biaya operasional senilai Rp6.650.000, dan akumulasi total biaya bahan dan operasional per bulan senilai Rp15.844.500. Rekapitulasi penjualan, skenario pendapatan. Rata-rata penjualan mie larva per hari yaitu sejumlah 25 bungkus dengan harga Rp8.000, sehingga senilai Rp2 juta. Rata-rata penjualan es teh per hari sejumlah 15 cup dengan harga Rp3.000, sehingga senilai Rp45.000. Total pendapatan per hari yaitu senilai Rp2.045.000, sehingga total pendapatan 25 hari atau 1 bulan senilai Rp51.125.000. Proyeksi laba rugi. Laba rugi diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran, sehingga Rp51.125.000 dikurangi dengan Rp10.238.500 dikurangi dengan Rp2.965.000. Rp51.125.000 dikurangi dengan Rp13.203.500, sehingga hasilnya adalah Rp37.921.500 per bulan. Bab 6. Penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Berdasarkan analisis dari beberapa aspek, usaha mie larva ini layak untuk dijalankan dikarenakan modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, tetapi dapat menghasilkan laba yang menguntungkan. Dalam mengelola, kami mengutamakan keputusan pelanggan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. Rekomendasi tindak lanjut. Dari hasil analisis yang kami lakukan, usaha ini layak untuk dilakukan, tetapi diperlukan banyak promosi agar usaha ini dikenal oleh banyak orang. Untuk menekan biaya produksi, perlu mendapat pemasok bahan baku yang lebih murah, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.